Itu ini kan 5 tahunan sekali dan turmoil ya benar bukan dinamik lagi, turmoil itu ada setiap 5 tahun gitu loh. Ya nggak sedikit dinamikanya, lama-kelamaan juga udah ke expose. Dan kalau untuk pribadi untuk soal mental dan lain-lain ya udah teruji. Iya udah Teruji. tinggal main aja kita. Udah gitu. biasa aja gitu ya. Tempur aja kita gitu. Viral jadi rebutan. Putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, kepandaiannya bikin netizen takjub. Denny Siregar puji habis-habisan. Ini dia calon pemimpin masa depan. Aku sih, yes. Kekuasaan cuman terminologi aja sih Mbak sebenarnya. Karena kan yang perlu kita sadari dari kata kekuasaan itu adalah bagaimana sesuatu kekuasaan itu bisa mempengaruhi banyak orang. Let's focus on that aja gitu. Bagaimana hal itu bisa berpengaruh kepada orang banyak, karena di saat orang memegang kekuasaan paling tinggi, dia itu yang memiliki tanggung jawab paling besar kepada masyarakat. Ya itu yang kita harus fokusin. Jangan yang lain-lain. Ya. Dan juga privilege untuk menuangkan pikiran, menuangkan apa yang kita punya untuk halayak banyak. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari netralnews.com, putra bakal Capres Ganjar Pranowo, Muhammad Zainuddin Alam Ganjar, ramai diperbincangkan netizen hingga menjadi trending topik nomor 1 di aplikasi X pada Jumat 22 September 2023. Nama Alam Ganjar menjadi sorotan netizen usai tampil bersama orang tuanya, Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh di acara Rosi yang disiarkan Kompas TV Kamis 21 September. Banyak netizen yang memuji ketenangan dan juga diksi yang digunakan Alam Ganjar saat menjawab pertanyaan dari Rosiana Silalahi yang memandu acara tersebut. Pun saat Alam Ganjar berbicara soal politik dan kekuasaan yang disampaikannya secara lugas dan logis, netizen menilai putra semata wayang Ganjar Pranowo itu merupakan calon pemimpin masa depan. Berikut beberapa komentar netizen yang memuji penampilan Alam Ganjar seperti terlihat dari Netral News di aplikasi X. Dari netizen @narkosun, wah keren ini jawaban dari Mas Zainuddin Alam Ganjar, putra Pak Ganjar Pranowo. Tenang, mirip ayahnya. Kemudian dari akun @pangdampamungkas, jawaban keren dan mendasar Alam Ganjar terkait kekuasaan. Memang benar kalau keluarga ini sudah cukup dan selesai dengan materi, sudah siap mengabdikan diri pada negeri. Kemudian dari akun @anakolong, kepada M. Zainuddin Alam Ganjar, saya ingin katakan, jawabanmu atas pertanyaan Mbak Rosiana Silalahi tak endaki-endaki. Saya pun melihat, mendengar dan merasakan perkataanmu yang sederhana itu seperti Sochin Dachi, kuda-kuda dalam karate, yang kokoh, membumi, tenang, penuh kekuatan dan mengakar. Selanjutnya dari akun @wantah, jawaban Alam Ganjar mengesankan ketika ditanya bapaknya jadi calon presiden itu good news atau bad news? It's news, jawab Alam. Diplomatis sekali Mas Alam Ganjar, good news dan bad news ada unsur sentimen. Kemudian dari @airin datang lagi, Dear Alam Ganjar, lu kudu tanggung jawab ya, lu makin bikin gue jatuh cinta sama lu. Hayati meleleh abang. Bahkan, pegiat media sosial Denny Siregar membuat postingan di akun Instagramnya. Ia menampilkan potongan video wawancara antara Rosi dengan Alam Ganjar sambil menuliskan caption, calon nih. Sebelumnya diberitakan Alam berbicara soal politik dan kekuasaan saat menjadi bintang tamu bersama orang tuanya, Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh di acara Rosi yang disiarkan Kompas TV pada Kamis 21 September. Dalam acara tersebut, Rosiana Silalahi meminta tanggapan Alam Ganjar soal majunya sang ayah sebagai baca pres, merupakan berita baik atau berita buruk baginya. Kata Rosi, menjadi bakal calon presiden buat Alam itu good news atau bad news. Kemudian Alam menjawab, menilai keikutsertaan sang ayah di kontestasi Pilpres 2024 hanyalah sebuah berita. Ia tidak mengklasifikasikan hal tersebut ke dalam good news atau bad news. Karena menurutnya, baik buruknya berita tergantung pada cara pandangan masing-masing orang. Ia menyampaikan bahwa dalam berpolitik yang mesti dikedepankan adalah rasionalitas, bukan sentimental. Kata Alam Ganjar, it's a news aja sih, karena good or bad kan sentimen. Dalam berpolitik nggak boleh ada sentimen, semua harus rasional. Jadi aku nggak akan menaruh it's a good or bad news.
It's just a news, kata Alam. Nah, selain mengenal sang ayah yang menjadi baca pres, mahasiswa jurusan Teknologi Industri Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu juga diminta pandangannya tentang kekuasaan. Alam mengatakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki seseorang atau kelompok yang dapat digunakan untuk mempengaruhi banyak orang. Untuk itu, kata Alam, ketika seseorang diberikan kuasa, maka kekuasaan yang dimiliki hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan harus memberikan manfaat yang positif kepada banyak orang. Kekuasaan juga mempunyai hak istimewa, yaitu bisa mengimplementasikan gagasan dan idealisme untuk khalayak ramai. Dunia politik yang diduduki sang ayah tidak membuatnya gentar, justru dia ikut belajar di sana. Negara yang demokratis membuat Alam harus memiliki sikap fleksibel menghadapi polemik di depan matanya. Agar tidak terjerumus dalam hal negatif yang mungkin sudah disiapkan orang-orang, Alam mengingatkan ibunya yang selalu mendampingi sang ayah untuk tidak menggunakan hati dan perasaan dalam menyikapi hal tersebut, melainkan kerasionalan pikir menjadi hal utama agar tidak jatuh pada caci maki, bully, dan sejenisnya. Ganjar, Atikoh, dan Alam, mereka adalah role model keluarga yang harmonis. Tidak semua memang bisa membentuk keluarga yang jauh dari masalah kehidupan. Dari mereka kita bisa belajar kalau sebuah kebahagiaan itu tidak perlu yang mahal, bahwa gaya hidup tinggi itu tidak membuat hidup ayem. Cukup apa adanya, bahagia dimanapun mereka berada, bersama siapapun. Ganjar, Atikoh, dan Alam tidak selalu bisa bersama. Yang terpenting, ketiganya ingat satu sama lain dan ekosistem untuk saling support itu menyertai mereka. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ya saya kadang-kadang mau bilang belum cukup umur nggak enak gitu loh. Jadi kan menurut saya ya mohon maaf aja memang belum. Fahri Hamzah sebut Ganjar dan Anies nggak pantas maju pilpres, belum cukup umur. Mending pilih Prabowo yang terlalu tua gitu maksudnya? 3 kali pilpres kalah mulu itu. Hahaha. Menurut saya jangan terlalu ngotot juga, dan yang saya khawatir itu adalah ngotot menggunakan atau mengeksploitasi emosi massa untuk berpecah belah. Itu aja yang saya khawatirkan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah meminta Anies dan Ganjar tidak terlalu ngotot untuk maju pada kontestasi Pilpres 2024. Ia bahkan tak segan meminta Ganjar dan Anies latihan terlebih dulu sebelum ikutan kontestasi. Hal itu diungkapkan Fahri saat menghadiri seminar nasional yang diadakan Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan GMPK menerobos kepemimpinan masa depan di Jakarta Rabu 20 September. Kata Fahri Hamzah, kalau saya mohon maaf saja memang belum pantas maju pilpres. Ya latihan dulu lah, begitulah kira-kira. Menurut saya jangan terlalu ngotot juga. Maksudnya latihan kalah pilpres kayak Om Bowo yang 3 kali kalah itu ya Pak Fahri. Hehehe. Fahri pun khawatir Ganjar dan Anies lebih memanfaatkan emosi masyarakat untuk bahkan memecah belah bangsa. Sehingga untuk menghindari itu diperlukan cara berpikir yang rekonsiliatif. Kata Fahri, saya khawatir adalah ngotot menggunakan eksploitasi emosi massa untuk memecah belah. Ini waktunya menurut saya agak rekonsiliatif dalam berpikir. Dan saya berpikir ada untungnya juga tidak calon ini. Karena ini akan menciptakan tokoh tengah yang rekonsiliatif. Lah memecah belah yang bagaimana sih? Kalau Anies sih saya percaya ya, karena julukan beliau kan memang bapak politik identitas. Rekam jejaknya memecah belah warga Jakarta jadi bukti. Tapi Ganjar, kalau memecah belah kadrun dan kelompok radikal sih saya percaya. Dan itu baru yang benar, bukan malah temenan sama kadal kilapah. Lebih lanjut, Fahri juga menjelaskan jika sosok Prabowo tak bisa dibandingkan dengan Ganjar ataupun Anies. Sebab ia menilai Ganjar dan Anies masih belum cukup umur. Ia berkata, saya terus terang kalau disuruh menilai antara Prabowo dan 2 kawan kita yang lain ini tidak bisa dibandingkan. Kalau saya ya mohon maaf saja.
Karena saya terlalu tahu juga kawan-kawan itu. Saya kadang-kadang mau bilang belum cukup umur nggak enak gitu loh, kata Fahri Hamzah. Pak Fahri ini bisa aja deh. Belum cukup umur gimana? Seumpama beliau-beliau ini umurnya masih di bawah 17 tahun, itu sih emang nggak boleh. Tapi kan undang-undang menyatakan bahwa batas minimal syarat umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden dinyatakan jelas 40 tahun. Usia Ganjar ataupun Anies sama-sama 54 tahun. Ya kali umur segitu disebut belum cukup umur, Pak. Bahkan nih ketika menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia, usai memenangkan Pilpres 2014, Jokowi kala itu masih berusia 53 tahun. Masih terbilang cukup muda, bahkan pas di kisaran 50 tahunan untuk memimpin negara Indonesia. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Prabowo yang dilahirkan pada 17 Oktober 1951 dan berusia sekitar 71 tahun ya. Nantinya jika seandainya Prabowo sampai beneran jadi RI 1 per Oktober 2024, maka beliau akan memulai memimpin negara ini pada usia 73 tahun. Ya selisih 20 tahun jika dibandingkan masa awal Jokowi menjadi RI 1. Can we imagine that? Apalagi kalau kita ingat Prabowo ini pernah terganggu kesehatannya secara serius, meski tetap dinyatakan lolos tes kesehatan sebagai capres pada 2019 lalu. Selain itu, Prabowo juga diketahui memiliki masalah dengan ego dan temperamen yang mudah sekali terpancing emosi, yang sangat membahayakan negeri ini, karena orang mudah baperan dan emosional akan bereaksi setiap kali ada hal yang mengusik hati dan perasaannya. Maukah kalian punya pemimpin negara yang sedikit-sedikit emosian dan bereaksi setiap kali tidak nyaman? Modal pemimpin begini bisa gampang kena prank loh, nggak bahaya tak? Belum lagi soal kemampuan berpikir, menelaah, menekan kemarahan, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu apapun. Apakah kalian yakin Prabowo masih punya cukup kapasitas dalam usia seperti ini? Kalau baru sekitar 1-2 tahun memimpin terus KO atau negeri jadi autopilot kan gawat. Yakinkah kalian kalau Prabowo masih kuat keliling Indonesia bareng setahun aja seperti Jokowi? Udah tua ya tua aja sih Pak Fahri, waktunya istirahat dan momong cucu. Kan nggak punya cucu ya? Ya udah momong Bobby aja alias kucingnya Pak Prabowo. Bercanda. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar.